anggaran yang begitu besar, mempertahankan yang hari ini menjadi serangan paling modern dan dirasakan di seluruh keluarga, bukan hanya. Terima kasih. 3 jari ya pokoknya Simbol perlawanan ya. Dalam memperkuat kerjasama tersebut. Waktu menjawab 2 menit Pak Prabowo, kami persilahkan. Baik, dalam hubungan internasional yang utama bagi Indonesia harus tentunya kepentingan geopolitik kita dan kepentingan ekonomi kita. Karena itu yang utama adalah kita harus memperkuat ekonomi dalam negeri Indonesia. Kita harus menjaga kekayaan kita harus mengelola kekayaan kita harus hilirisasi supaya nilai tambah berpuluh-puluh kali naik. Kita kumpulkan kekuatan aset-aset dan keuangan kita sejahterakan rakyat kita, baru kita akan disegani, kita akan didengar oleh semua negara, terutama negara-negara selatan. Kita sekarang sudah jadi panutan bagi banyak negara di Afrika. Begitu banyak negara di Afrika sekarang melihat ke kita, datang ke kita, minta belajar dari kita, karena kita dianggap negara selatan yang cukup berhasil. Inflasi rendah, pertumbuhan masih ada, neraca perdagangan kita. Segarnya bikinnya. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Impact oleh keberhasilan kita mengelola kekayaan kita, menghilangkan kemiskinan di negara kita, rakyat kita, meraih teknologi, menjadi negara industri. Itu yang akan membuat kita memimpin dunia selatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Hadirin mohon tenang, kami persilakan kepada Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari Pak Prabowo dalam waktu 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Kami persilakan Pak Ganjar. Selatan kita punya potensi yang hebat. Kita punya sumber daya alam yang sangat bagus. Kalaulah kita mau konsentrasi saja untuk bisa menuntaskan kekuatan yang berbasis pada sumber daya alam, ambil satu saja, teknologi baterai. Maka kalaulah kemudian kita akan bekerja sama dengan selatan-selatan, nikel kita miliki. Tapi boksit, ya, kita bisa share dengan beberapa negara yang lain. Ada juga lithium umpama dengan Argentina. Maka kalau kemudian ini kita konsentrasikan penuh, betapa kekuatan ekonomi akan besar. Ini menciptakan lapangan kerja dan kita menyiapkan jemput bola SDM yang unggul untuk kita meraih itu, dan kekuatan itu akan berimbas kepada rakyat kecil. 1, butuh lapangan kerja. 2, dia butuh daya beli yang baik. Dan yang ketiga, mereka butuh pekerjaan karena ada lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah. Baik, waktunya habis. Baik. Anak tenang. Selanjutnya giliran calon presiden nomor 1 Bapak Anies Baswedan untuk menanggapi. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika berbicara. Penjelasan tadi dia menggambarkan tentang perang Indonesia di selatan-selatan. Hanya menggambarkan apa disampaikan Pak Prabowo tentang bagaimana kita membangun Indonesia. Dan ketika kita membangun dengan baik, tidak otomatis selalu jadi contoh. Yang harus dilakukan seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Ali Sastroamidjojo. Apa yang dikerjakan? Merangkul semua, membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan, bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita menjangkau pemimpin-pemimpin selatan-selatan dan presiden menjadi panglima diplomasi, bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton, salah satu hadirin, tapi datang ke sana membawa ini agenda selatan-selatan. Apa misalnya? Kita berhadapan dengan climate crisis, yang biaya untuk menghadapi climate crisis itu tinggi sekali. Dan ketika kita bicara dengan selatan-selatan, yuk kita bicara dengan utara. Bagaimana membiayai climate crisis sebagai satu kesatuan. Indonesia jadi pemimpin selatan-selatan. Baik. Baik, tenang. Hadirin sedang harap tenang.
Kembali kami berikan kesempatan kepada Bapak Prabowo untuk menyampaikan tanggapannya atas jawaban dari dua capres sebelumnya. Silakan Pak, dalam waktu 1 menit. Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar. Ngomong-ngomong cuma ya, jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, terutama juga negara, harus dengan contoh inarso produk. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita, itu cerita, omong ya. Tak bisa. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Omong-omong, kerjanya omong saja, nggak bisa. Tidak bisa. Waktu habis. Baik, karena tenang dulu, kita akan beralih ke berikutnya. Baik, selanjutnya. Hadirin, mohon kerjasamanya untuk tetap tertib. Mohon kerjasamanya sekali lagi. Baik, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Untuk itu kami persilakan panelis Bapak Imade Andri Arsana untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fishbowl, dan setelah terambil boleh langsung diperlihatkan. Sudah ada 2 subtema yang kita bahas. Ini adalah yang ketiga, Anissa ya, dan juga pemirsa. Subtema apa yang diambil? Keamanan. Baik. Untuk melengkapinya, saya akan mengundang panelis Dr. Ian Montratama untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl di sebelah kiri saya. Kita akan lihat huruf apa yang diambil oleh Dr. Ian Montratama. Huruf C. Oke. Keamanan huruf C, Anissa. Boleh cek apa yang fotonya gue? Oke. Iya. C. Masih tersegel. Masih tersegel. Oke, silakan Arya. Baik, saya buka keamanan huruf C. Dari suara juga masih tersegel. Masih tersegel ya, Rat. Baik, ini adalah pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Kewenangan institusi di sektor keamanan sangat penting, namun masih terjadi tumpang tindih. Pertanyaannya, bagaimana komitmen paslon terhadap penataan institusi pertahanan dan keamanan? Terima kasih. Membereskan yang tumpang tindih. Dan itu harus dimulai dari pemimpin yang punya komitmen untuk membereskan. Siapa dia? Pemimpin tertinggi, Presiden. Maka kalaulah kemudian kita bicara pertahanan yang ada di laut, maka sekian lembaga yang ngurus laut mesti disatukan dalam sebuah wadah Coast Guard. Ketika kita bicara keamanan dan tumpang tindih, maka keamanan wilayahnya ada di kepolisian. Saya mengapresiasi umpama dalam konteks terorisme 2023 relatif tidak ada. Kita berikan apresiasi itu kepada kepolisian. Ketika kemudian terjadi pada situasi belahan Indonesia yang lain yang membutuhkan katakan bantuan dari TNI, maka disitulah kemudian out-call mereka. Kami butuh bantuan, maka dibantu. Tapi pada sisi yang lain, pembenahan yang tumpang tindih ini di daerah sebenarnya juga bisa disupport agar keamanan bisa berjalan dengan baik. Siapa mereka pelaksana di daerah? Forkombinda. Kita tidak pernah membiarkan situasi negara diurus oleh pusat saja. Kita mesti mengambil inisiatif karena peran-peran sampai tingkat lokal itu ada. Bahkan tokoh masyarakat, tokoh agama mesti kita lakukan. Maka seluruh yang tumpang tindih dari sisi regulasi, 1 perlu harmonisasi, 2 perlu sinkronisasi. Dan pada tingkat tidak ada keputusan, maka pemimpin tertinggi harus berani mengambil keputusan itu. Sehingga tumpang tindih yang selama ini selalu saja menjadi perdebatan yang tidak ada hentinya, maka diselesaikan di meja presiden. Dan itu saya kira sikap yang paling jelas untuk membereskan persoalan ini. Apapun dalam konteks eksekutif, maka pemimpin tertinggilah yang harus mengambil keputusan. Kecuali kita mesti berbicara dengan DPR, maka kita akan duduk bersama untuk membicarakan secara Membicarakan pucuk.
Belum, hausnya hilang. Membicarakan pucuk Ganjar. Cuma teh pucuk harum dari pucuk terpilihan. Teh pucuk harum. Tantangan dan ancaman keamanan Indonesia di tahun-tahun ke depan. Dengan itu dirumuskan, maka kita tahu apa ancamannya. Lalu dari situ kemudian kita lihat bagaimana badan-badan yang selama ini ada diatur untuk merespon atas tantangan itu. Kalau kita hanya menata ulang tanpa memikirkan apa ancaman barunya, maka kita tidak lebih dari sekedar menyelesaikan urusan organisasi. Yang sesungguhnya dibutuhkan adalah bagaimana organisasi itu diatur untuk merespon tantangan. Jadi nomor satu, rumuskan itu. Kemudian kedua, yang tidak kalah penting, libatkan semua unsur yang terbiasa di dalam menyusun ancaman tantangan organisasi. Sehingga kemudian penataan organisasi badan-badan bukan semata-mata karena selera pemimpin, tapi karena merespon atas ancaman itu. Dengan begitu, penataannya akan sesuai kebutuhan. Terima kasih. Waktu 1 menit sudah habis. Baik, terima kasih. Selanjutnya giliran calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto. Hadirin kami harap tenang terlebih dahulu. Ada waktunya untuk menanggapi jawaban dari Capres nomor urut 3. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika berbicara. Baik ya, sekali lagi saya harus mengatakan, saya kok banyak sependapat dengan Pak Ganjar. Kita harus apresiasi TNI dan menjaga pertahanan keamanan dalam mengatasi berbagai peristiwa-peristiwa yang pelik. Harus kita akui, menghadapi terorisme, bom Bali, Poso, dan sebagainya. Untuk itu, saya kira kalau saya mandat, saya akan perbaiki kualitas hidup TNI, kualitas hidup Polri, memimpin supaya TNI dan Polri menjadi yang terbaik yang bisa kita bangun. Dengan keunggulan TNI dan Polri langsung di bawah Presiden, kita akan peduli baik rakyat kita. Terima kasih. Selanjutnya kita kembali ke calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo, untuk merespon tanggapan dari kedua capres tadi. Waktu ada 1 menit ketika berbicara. Ketika otomatis kelembagaan ditanyakan kepada saya, maka saya sudah pelajari apa yang ada. Data, kondisi sosiologis, konflik antar kelembagaan itu bukan tiba-tiba turun dari langit. Karena kami sudah baca datanya, kami melihat prakteknya, pengalaman kami 10 tahun di DPR dan 10 tahun di gubernur cukuplah sudah untuk membuat analisis kondisi sosiologis yang ada. Banyak orang untuk meneliti starting from zero, ini starting from the end, dan kemudian kita mesti memutuskan cepat. Maka kalaulah kemudian seluruh data itu sudah ada di kepala kita, sudah tertuliskan dengan baik, maka yang diambil adalah keputusan karena kita punya konsep untuk memutuskan itu. Kecuali kita blank dan kita tidak pernah tahu dari mana Anda akan memulai. Karena saya tahu dari mana itu memulai. 3 capres sudah memberikan jawabannya di segmen ini. Kita akan jeda terlebih dahulu dan kita masih akan kembali kan saya. Betul. Terima kasih, nanti akan kembali disampaikan oleh para calon presiden 2024 dalam slogan dan tanggapan para calon presiden. Kita nanti usai jeda dan saat itu tetap bersama kami di debat ketiga calon presiden pemilu tahun 2024. Satu, tiga. Tepuk tangan buat Pak Ganjar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan seluruh organ relawan yang bergabung di rumah relawan bersama di Sentul ini,
Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan tentunya ini menjadi motivasi kita bersama, kesemangatan kita bersama. Ganjar Mahfud akan menang di Cilacap tentunya. Ganjar Pranowo, Ganjar Mahfud, merdeka! Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi. Februari kurang lebih 37 hari lagi. Jadi kita selaku relawan tetap semangat, baik ada APK maupun tidak. Karena niat awal kita menjadi relawan adalah untuk membantu Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud untuk memimpin Indonesia ke depan. Betul? Jadi pertempuran sudah semakin sengit. Kami harapkan pertempuran darat kita terus bergelia. Pertempuran udara bagaimana kita ikut meramaikan medsos supaya Ganjar Mahfud tetap eksis di dunia udara juga. Jadi berkaitan dengan tersebut kami mohon kepada kesediaan relawan-relawan yang bergabung dalam Rumah Sentul ini minimal untuk bergerilya untuk door to door. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, Pak. 2 menit lagi. 2 menit ada waktu, Pak. Makanannya menemani. Jadi, apapun makanannya, minumnya teh botol sastro. Masuk angin menyenangkan dan bahan buah kekalan. Betul jahe merah. Bukti Anda masuk angin ampuh jaga daya tahan tubuh. Buat adik, bege anak. Betul jahe merah. Biar lagi deh. Kata orang, gue itu sifatnya kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala, mau minum obat, takut ngantuk pas kerja. Beli Oskadon, nggak bikin ngantuk. Pas wawancara, ada yang sakit kepala, untung ada Oskadon. Tapi belum makan. Oskadon, oke diminum sebelum makan. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, lega peredakan sakit kepala, dan nyeri. Pancenoye. Kapanpun dan dimanapun, kita selalu ditemani makanan. Kulineran dari referensi dunia. Cara hidup pameran nilai wisata bisnis, makan mengikuti proses, ada makanan yang menemani. Jadi, apapun makanannya, minumnya, tanpa kontrol. Terima kasih Anda masih menyaksikan debat ketiga calon presiden pemilu tahun 2024 dan kami ingatkan sekali lagi kepada hadirin yang berada di dalam ruangan ini dimohon untuk tenang dan tidak mengganggu maupun mendistres para capres yang sedang menjawab. Dan kita sama-sama menghormati hak berbicara, kesempatan berbicara bagi ketiga calon presiden kita malam hari ini. Setuju ya? Sepakat ya? Hadirin ya? Sepakat Bisa semua? dijaga ya semua ya? Baik, baik. Kita akan lanjutkan acara kita malam hari ini. Kita sepakat untuk menjaga ketertiban. Baik, mohon tenang. Baik. Kepada tiga calon presiden, Bapak Anies Baswedan, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Ganjar Pranowo, kita sudah sepakat, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Untuk menjaga ketertiban. Oke, kami mohon untuk menuju ke podium, Bapak-Bapak. Baik, di segmen ini kami akan kembali dengan pendalaman visi misi dan program kerja calon presiden 2024 dengan memberikan pertanyaan yang telah dibuat oleh 11 panelis. Namun sebelum itu kami ingatkan sekali lagi para hadirin dimohon untuk tenang dan supaya acara ini dapat berlangsung dengan kondusif Dan menghormati hak berbicara. Betul. Calon presiden yang sedang berbicara, misalnya. Dan untuk segmen ketiga ini pertanyaan dimulai untuk calon presiden nomor 2 Bapak Prabowo Subianto dan kami silakan kepada panelis Ibu Iren Gayatri untuk mengambil undian subtema pertanyaan di dalam fishbowl. Kami persilakan Bu Iren.
Tersisa 3 subtema lagi untuk segmen ini. Sudah ada keamanan, hubungan internasional, dan juga pertahanan. Ya. Diperlihatkan Ibu Iren. Politik luar negeri. Oke, baik. Politik luar negeri. Selanjutnya panelis Bapak Kusnanto Anggoro untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl dan mohon diperlihatkan huruf yang tertera. Huruf A, B, atau C yang akan dipanggil oleh Pak Kusnanto Anggoro. Silakan. Satu. Huruf C, politik luar negeri. Baik, saya akan panggil. Politik luar negeri. Amplopnya C, politik luar negeri masih tersegel. Silakan Anissa. Baik, ini amplopnya masih tersegel, Bapak Ibu. Dan kami ingatkan sekali lagi para calon presiden untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulangi. Dan pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto. Utang luar negeri adalah instrumen pembayaran yang sah. Namun, ada risiko intervensi kedaulatan oleh negara pemberi utang. Pertanyaannya, apa kebijakan paslon untuk menghindari intervensi kedaulatan Indonesia akibat utang yang terus bertambah? Waktu menjawab 2 menit, Pak Prabowo, kami persilahkan. Baik, mengenai utang luar negeri, ternyata Indonesia sekarang, hutang luar negeri kita sebagai rasio perbandingan terhadap produk domestik kita salah satu terendah di dunia. Jadi masih kita sekitar berada di sekitar 40%, sedangkan banyak negara jauh di atas kita. Kedua, kembali lagi dengan manajemen yang prudent, pengelolaan yang baik, dan dengan strategi ekonomi yang tepat, terutama dengan hilirisasi, di mana kita bisa mendapat keuntungan sebagai bangsa, ini memperkuat posisi tawar kita. Jadi saya kok tidak terlalu khawatir negara lain mau intervensi kita soal hutang. Kita sangat-sangat dihormati, kita tidak pernah default. Saya keliling seluruh dunia, mereka sangat hormat dengan Indonesia, kita tidak pernah gagal hutang, dan saya sangat optimis. Tapi kembali, kita harus punya kekuatan pertahanan yang kuat, supaya tidak bisa diintervensi, tidak bisa digertak, tidak bisa diintimidasi. Hanya dengan kekuatan kita akan dihormati dan kita akan amankan kekayaan kita, amankan ekonomi kita, amankan pembangunan kita menuju Indonesia makmur, Indonesia kaya. Terima kasih. Masih ada sisa waktu, Pak Prabowo? Ya, saya tegaskan kembali ya bahwa pelajaran sejarah manusia yang lemah akan selalu ditindas. Kita lihat saja apa yang terjadi di Gaza. Kita tidak boleh lemah. Kita tidak boleh. Baik, waktu habis. Lindas oleh bangsa. Pak Prabowo, kami silakan kepada calon presiden nomor 1 Bapak Anies Baswedan untuk menanggapi jawaban dari kedua dalam waktu. Oke, silakan Anies. Aku selanjutnya capres nomor urut 2, jawaban capres nomor urut 2 akan ditanggapi oleh calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo. Kami persilakan Bapak. Anda 1 menit. Kita membaca buku Convention of Economic Hitman dari John Perkin bahwa hutang-hutang itu memang bisa mematikan. Maka hati-hati kalau mau hutang, terutama pada infrastruktur yang punya risiko tinggi. Kita mesti hitung betul, kita mesti prudent betul, karena ini pernah dilakukan dan membuat banyak negara kolaps karena hutang. Namun demikian, kalau mau pakai kekuatan dalam negeri, artinya wajib hukumnya kita mendorong ekonomi tumbuh 7%, kemudian government berjalan bisa dengan baik, maka ICOR bisa turun 4%, dan kemudian kita mesti betul-betul anti korupsi. Kalau itu tidak dilakukan, maka tidak akan tumbuh ekonomi yang ada di tempat kita. Ease of doing business mesti dilakukan. Hanya saja memang kalau kita bicara pada industri pertahanan kita, mesti kita kuatkan industri dalam negeri. Jadi mohon maaf kaitan dengan hutang, no utang, no usang. Sehingga alutsista kita betul-betul kita lakukan transfer of teknologi dari dalam negeri. Baik, waktu sudah habis.
Mohon tenang, mohon tenang. Sekali lagi mohon tenang. Kami silakan pada calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan menanggapi jawaban dari capres nomor urut 2 dalam waktu 1 menit. Sebaiknya disebutkan berapa persentase yang ideal, Pak, untuk kita di Indonesia. Kalau hanya mengatakan bahwa kita termasuk yang terbaik, berapa angkanya? Menurut hemat kami, kita harus bisa mencapai maksimal angka 30% dari GDP, sehingga kita aman di situ, 30%. Dan itu caranya apa? Dengan satu menata hutangnya, yang kedua memperbesar GDP-nya. Yang tidak kalah penting adalah melakukan pengembangan skema-skema yang lebih kreatif dalam mencari hutang luar negeri, termasuk pelibatan swasta. Lalu memastikan bahwa ada perluasan wajib pajak yang harapannya nanti akan memperkuat juga GDP kita, di samping mengurangi kebocoran pajak. Dan hutang-hutang yang kita gunakan untuk aktivitas produktif. Jangan hutang itu digunakan untuk kegiatan yang non produktif. Misalnya hutang dipakai untuk membeli alutsista bekas oleh kementerian. Itu bukan sesuatu yang tepat. Justru kita harus sebaliknya. Baik, terima kasih. Tenang dulu, kita kembali ke calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto untuk merespon pernyataan dari kedua capres. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Setuju Pak Ganjar ya. Saya nggak mengerti. Jangan-jangan buku kita sama, Pak Ganjar. Akan bilang saya bukan orang macam-macam. Tapi Pak Anies, saya kira sama punya belajar ekonomi lagi, ya kan? Jadi kalau bilang ideal 30%, dasarnya apa? Yang di bawah kita itu Arab Saudi, Rusia, pokoknya negara-negara yang punya sumber alam yang luar biasa. Tetapi 40% ya salah satu terendah sekarang. Jadi kalau kita mau bangun industri, tadi saya setuju sebagian dari yang Bapak sampaikan. Oh iya, kenapa? Yang penting utang itu produktif. Itu saya setuju. Tapi kita bisa sampai 50%, tidak ada masalah. Kita tidak pernah default. Kita dihormati di dunia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, kita beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo. Kami persilakan panelis Laksamana TNI Purnawirawan Profesor Dr. Marsetio mengambil undian sub pertanyaan kelima dalam fishbowl. Tinggal tersisa 2 pertanyaan lagi. Apa yang diambil oleh Pak Marsetio? Kita perlihatkan ke kamera, Pak. Geopolitik. Baik, geopolitik adalah subtema kelima. Dan selanjutnya kami persilakan kepada panelis Bapak Philip J. Vermonte untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari dalam fishbowl. Huruf A. Geopolitik huruf A. Geopolitik huruf A. Saya ambil amplopnya, masih tersegel. Silakan Anissa. Baik, kita akan buka amplop yang tersegel ini. Subtema kelima yang harus dijawab adalah tentang geopolitik. Dan kami ingatkan kembali pada calon presiden untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulang. Dan pertanyaan untuk Bapak Ganjar Pranowo adalah konflik Laut Cina Selatan belum selesai dan Code of Conduct belum disepakati. Bahkan menjadi arena persaingan hegemoni Amerika Serikat dan Tiongkok. Pertanyaannya, apa inisiatif baru yang ditawarkan paslon agar Indonesia berkontribusi dalam mengelola konflik Laut Cina Selatan? Waktu menjawab 2 menit Pak Ganjar, kami persilahkan. Indonesia bukan claimant. Jadi sebenarnya kita punya banyak langkah untuk bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita evaluasi perjalanan selama ini bagaimana di Laut Cina Selatan tidak pernah selesai. Sudah dengan DOC, sudah dengan COC, 20 tahun lebih tidak pernah selesai. Maka usulan kami sangat jelas dan clear. Apa itu? Kesepakatan sementara. Kenapa kesepakatan sementara? Ini mesti kita dorong dan kita inisiatif agar kita bisa mencegah sesuatu yang tidak kita inginkan. Kita tahu persis, modernisasi peralatan di Tiongkok akan selesai di tahun 2027. Apa artinya? Kalau kita bicara One China Policy, maka seluruh dunia pasti akan mengakui bagaimana peran itu.
Yang kedua, ketika kemudian peran itu menjadi kuat, maka bukan tidak mungkin cerita-cerita potensi terjadinya konflik dengan negara lain akan muncul. Mungkin perangnya tidak sampai ke Indonesia, tapi pada sisi lain kita bisa kena dampak. Yang berikutnya, bagaimana patroli bisa kita perkuat juga di wilayah Laut Cina Selatan. Maka kita butuh tanker-tanker terapung yang bisa dipakai untuk tentara-tentara TNI Angkatan Laut kita untuk bisa berpatroli, sehingga logistiknya menjadi sangat murah, tidak lagi kembali ke titik awal atau mereka bilang kami hanya pergi, kalau kembali kami tidak bisa lagi karena logistik kami habis. Maka inilah titik-titik penting yang mesti kita dorong, dan kita akan bisa membawa posisi inisiatif ini untuk membuat tadi yang saya sampaikan adalah kesepakatan sementara untuk menghindari potensi-potensi yang lainnya lebih tinggi. Kita akan meredam dengan cara itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Selanjutnya kami persilakan. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang Bapak dan Kita sudah sepakat di awal Bapak Ibu. Kami persilakan calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan untuk menanggapi jawaban dari capres nomor urut 3. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika berbicara. Jawaban Pak Ganjar tidak ada satu kata pun menyebut kata ASEAN. Padahal kata kuncinya di dalam menyelesaikan persoalan ini adalah ASEAN. Dan Indonesia negara terbesar di ASEAN, pendiri ASEAN. Indonesia harus kembali menjadi pemimpin ASEAN yang dominan. Bukan sekedar hadirin dalam summit-summit ASEAN. Kita menjangkau semua, dan negara-negara ASEAN yang sekarang ini menjadi pintu masuk bagi kekuatan Tiongkok misalnya di Laut Cina Selatan. Apakah itu Laos, apakah itu Myanmar sekarang, itu akan menjadi bagian dari kesepakatan ASEAN terhadap wilayah Laut Cina Selatan. Bila di ASEAN kita membangun kesepakatan, bagaimana kita menata, bagaimana menghadapi kekuatan luar ASEAN. Karena kekuatan luar ASEAN yang datang di sini, maka kita menghadapinya sebagai satu regional, bukan sekedar Indonesia berhadapan dengan negara lain, tapi satu region, dan Indonesia memimpin ASEAN. Itu kata kuncinya menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Mohon tenang. Mohon tenang Bapak dan Ibu sekalian. Mohon tenang. Kita lanjutkan Pak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari capres nomor urut 3. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari Bapak berbicara. Jadi keadaan Laut Cina Selatan menggarisbawahi bahwa kita perlu kekuatan pertahanan yang kuat. Kita perlu platform untuk patroli, kita perlu satelit, kita perlu banyak sekali. Dan untuk itu pertahanan harus kita bangun. Dan tadi ya sekali lagi Pak Anies ngomong-ngomong barang bekas, karena Pak Anies misalnya tidak mengerti masalah pertahanan. Ya, tidak. Saya bersedia Pak Anies mengundang Pak Anies di tempat yang Pak Anies suka, kita diskusi. Saya akan bawa data. Saya akan bawa data yang sebenar-benarnya. Ya. Jadi barang-barang bekas itu menurut saya menyesatkan rakyat. Itu Pak tidak pantas seorang profesor ngomong begitu. Ya. Karena pertahanan hampir 50% alat-alat dimanapun adalah bekas, tapi usianya masih muda. Jadi habis Pak Prabowo. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita harap tenang, kita sudah sepakat di awal. Kita kembali ke calon presiden nomor 3 Bapak Ganjar Pranowo untuk merespon tanggapan dari kedua capres. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Terima kasih Mas Anies. Saya tidak memberikan catatan ASEAN. Saya tahu persis pengambilan keputusan di ASEAN itu rumitnya minta. Maka kenapa banyak persoalan tidak selesai? Disitulah ketika kemudian amanah yang diberikan kepada saya, revitalisasi ASEAN, agar kemudian pengambilan keputusannya tidak bulat. Sehingga kalau kita berbicara Laut Cina Selatan kemudian menggerakkan ASEAN, oke, itu betul. Tapi terbayangkan DOC, COC yang sudah lamanya minta ampun 20 tahun lebih tidak pernah selesai. Maka pengambilan keputusannya, proses pengambilan keputusan di ASEAN itulah yang mesti juga kita review sehingga akan bisa lebih cepat. Yang berikutnya, saya sepakat alutsista angkatan laut yang ada di sekitar sana harus menjadi prioritas. Dan begitu saya jadi presiden, kita tunjuk kedaulatan kita dan yang ada di Natuna Utara harus dieksploitasi oleh kita sendiri untuk menunjukkan power kita. Waktu sudah habis Pak Ganjar, terima kasih.
masih ada satu sub pertanyaan lagi yang harus dijawab oleh ketiganya pada sesi ini, pada segmen ini. Kami beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan, dan kami persilakan pada Profesor Dr. Widya Setiawudi Sumadinata untuk mengambil undian pertanyaan subtema. Silakan Pak Widya. Ini adalah yang terakhir. Ke-6. Yang diambil oleh Pak Widya, subtemanya adalah globalisasi. Baik, globalisasi subtemanya. Baik, selanjutnya kami kembali persilakan panelis Ibu Puri Maharani Savitri untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari dalam fishbowl dan memperlihatkannya kepada moderator dan juga kepada hadirin serta kepada masyarakat. C. Globalisasi C. Baik, saya ambil amplopnya C, globalisasi masih tersegel. Kami persilakan. Baik, sekali lagi masih tersegel. Ini globalisasi huruf C. Kita akan lihat bersama. Kami ingatkan kembali sekali lagi bagi para calon presiden untuk mendengarkan pertanyaan dengan seksama, karena kami tidak akan ulang. Pertanyaan untuk Bapak Anies Baswedan adalah globalisasi membuka peluang masuknya budaya asing ke Indonesia, tetapi juga memungkinkan budaya Indonesia untuk mendunia. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon mempromosikan budaya populer Nusantara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional? Waktu Bapak menjawab 2 menit, Pak Anies, kami persilahkan. Ya. Negara harus mengalokasikan sumber daya yang cukup di bidang kebudayaan, bukan dipandang sebagai biaya, tapi dipandang sebagai investasi. Dengan begitu, maka karya-karya kita, dari mulai kuliner, karya seni seperti film, itu menjadi tumbuh berkembang dan kemudian bisa dibawa ke level global. Dan kita berencana di dalam diplomasi ini melibatkan semua, diaspora dilibatkan, mahasiswa dilibatkan, mereka yang berada di luar diajak menjadi bagian dari diplomasi. Kemudian yang tidak kalah penting, kita ingin membangun rumah kebudayaan Indonesia di tiap-tiap region di seluruh dunia, sehingga di tiap-tiap region kita akan memiliki satu tempat di mana Indonesia menunjukkan karya budayanya, di mana kita menjual kepada mereka bukan sekedar komoditas perekonomian, tapi juga kita menawarkan kepada mereka nilai karya budaya Indonesia. Kemudian kuliner, kita merencanakan untuk membantu mendorong tumbuhnya restoran-restoran, kafe-kafe Indonesia di berbagai kota besar di seluruh dunia. Sebagaimana sekarang di Jakarta kita menyaksikan banyak sekali restoran asing di sini. Kita harus memiliki rumah kuliner Indonesia di berbagai tempat. Dan itu siapa? Negara yang ada di belakangnya, negara yang fasilitasi. Dengan begitu maka swasta yang terlibat akan bisa mengelola ini, tapi awalnya investasi dari negara. Dan lalu disiapkan kredit yang memungkinkan bagi usaha kecil, mikro untuk menjadi bagian dari diplomasi kebudayaan Indonesia. Kemudahan di dalam permodalan, kemudahan di dalam mengakses pasar internasional, itu semua dilakukan supaya seluruh jajaran bisa terlibat di dalam kampanye diplomasi kebudayaan Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Baik, selanjutnya calon presiden nomor urut 2. Harap tenang. Mohon tenang, Bapak dan Ibu, mohon tenang. Calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto untuk menanggapi jawaban dari capres nomor urut 1. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Saya kira yang disampaikan Pak Anies masuk akal ya, walaupun memang itu bersifat normatif ya. Memang kembali kalau dikatakan negara yang harus berperan, kuncinya adalah bahwa kita ini harus punya dana yang cukup, kita harus punya tabungan yang cukup, kita harus punya sovereign wealth fund yang cukup. Untuk itu kita harus punya laba yang cukup, kita harus punya neraca perdagangan yang positif, kita harus punya tabungan yang banyak. Dan untuk itu hanya bisa dilakukan dengan hilirisasi, dengan penghematan, dengan efisiensi, dengan penerimaan pajak yang baik dan yang efisien. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Prabowo.
Selanjutnya kita dengar, mohon tenang, kita dengar tanggapan ataupun jawaban dari calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo menanggapi jawaban capres nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit Pak Ganjar, kami persilakan. Teknologi digital sudah mendunia, kita semua menggunakan itu. Maka ada satu kata namanya viralisme. Maka ketika kemudian ada yang konvensional, kita mendorong agar para duta besar kita, diplomat kita untuk menjadi tenaga pemasar, mereka menjadi fasilitator, mereka juga kemudian mempromosikan yang ada di dalam negeri maupun menarik yang potensi di luar negeri ke dalam negeri dengan berbagai kerjasama dan fasilitasi dari negara. Maka viralisme sebenarnya bagian yang bisa kita dorong dari tanah air sendiri. Kalau kita lihat Nicky, Rich Brian, Karina seorang intelektual yang hebat sekali yang menemukan antivirus AstraZeneca. Dia diaspora yang hebat, kita promosikan, kita viralkan. Nicky Rich Brian, Voice of Baceprot yang kemudian mendunia kita fasilitasi, maka dialah yang akan bisa mendapatkan keuntungan dan sekaligus menjadi diplomat Indonesia. Pak Ganjar. Oke, harap tenang. Harap tenang. Harap tenang. Selanjutnya kita kembali ke calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan untuk merespon tanggapan dari kedua capres. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Terima kasih. Kami bersyukur sekali bahwa Bapak-Bapak berdua sepaham dengan apa yang kami gagas. Dan ketika kami ditugaskan sebagai Presiden Republik Indonesia, sebagai Panglima Diplomasi, maka setiap kegiatan ke luar negeri adalah bersama dengan delegasi kebudayaan, delegasi seni, dan datang ke pusat-pusat kegiatan kebudayaan, kesenian di negara-negara yang dikunjungi. Bukan hanya datang rapat lalu pulang, tapi datang di sana menemui aktivitas-aktivitas kesenian kebudayaan, sehingga mereka pun menyadari bahwa Indonesia ini negeri yang kaya budayanya. Karena setiap presidennya datang, dia membawa delegasi kebudayaan, ditunjukkan di sana, bukan datang rapat, ikut lalu pulang. Dan dengan cara seperti itu, maka dunia akan menyaksikan. Ingat, setiap presiden datang sebuah negara, seluruh media di negara itu memperhatikan. Itu kesempatan luar biasa untuk mempromosikan Indonesia, dan itu yang kami kerjakan di samping yang sudah kami lakukan, kami katakan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies, Pak Ganjar, dan Pak Prabowo. Dan kami persilakan untuk para capres untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Dan kita akan jeda sejenak, dan debat ketiga calon presiden pemilu tahun 2024 masih akan terus kembali. Kali ini bukan mau jawab pertanyaan dari panelis, tetapi pertanyaan dari antar calon presiden. Akan ada bertanya dan menjawab dari para calon presiden. Dan kita akan kembali di debat ketiga calon presiden pemilu tahun 2024. Kena. Nggak mau. Apa? Aku kan perwakilan BMM. Nggak tahu deh. Kenapa antusias mendukung Ganjar Mahfud? Oke, terima kasih Bu. Ganjar Mahfud menang. Ulangi lagi ya. Untuk dan dimanapun, kita selalu ditemani makanan. Kuliner yang terbaik semuanya. Cari ide di Pameran Kecilin. Ngomong sosronya melebu. Pakai ini enggak? Nggak usah, main keton lagi ya. Ada ngarep bareng ya, Pak. Ini satset. Arang ngomongnya kayak keton dibikin. Bapak. Aku ini buk ngamuk lah. Yang pipaan. Iya, bukti bubar nang aku. Labu nambah sepak. Iya, buk labu terakhir tak bubar nak. Anak wong mendem tapi terus mendem ciu lho. Nah, kan tuh ngomong. Jadi malah dikandani ora gelem lho. Jadi tak pacar tekan, anakmu tak gede. Itu malah ngamuk. Ngomong kurang sama aku ini. Itu ngomong